Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. 2 kali sidang seperti ini terus, dan next sidang juga kita nggak tahu ya akan seperti apa. Yang jelas tadi seperti himbauan Bang Egy di atas, untuk next sidang kita bawa ijazah asli semua ya. Dan perbanyak teman-teman untuk datang ke sini ya. Anda boleh bawa ijazah SD, TK, SMP, SMA, yang jelas asli. Nah, boleh. Jadi gini, himbauan Anda untuk next sidang, kita semua akan membawa ijazah kita. Ya. Jadi nanti, ini ijazah kita, mana ijazahmu? Saya Yas Muhammad, driver online Depok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya belum lengkap, yang sebagian ada di atas. ARM baru saja membersamai menghadiri sidang kedua gugatan Jokowi ijazah palsu Joko Widodo. Ya, Joko Widodo. Karena memang di ijazah harus lengkap ya namanya. Joko Widodo. Ternyata yang ekspektasi kita di luar dugaan. Hakim dari awal sudah tidak adil. Hakim dari awal sudah tidak fair. Semua dicari kesalahannya dari pihak penggugat. Sementara pihak sono santai. 2 minggu yang lalu ketika sidang pertama, deal kalau hari ini adalah semua kelengkapan data para tergugat dan surat kuasa sudah lengkap semua. Tapi ternyata dikirim orang baru. Kalau dikirim orang baru berarti harus melengkapi data lagi. Oke? Dari situ saja kita sudah lihat ini modusnya akan seperti ini terus. Next, di persidangan yang ketiga pun sepertinya akan seperti ini. Ini apa sih indikasinya? Jika memang tidak punya ijazah asli, ngomong. Jika tidak bisa menghadirkan kuasa hukum dari pihak Joko Widodo, ngomong. Berapa sih harus bayar advokat? Mereka hanya mengirimkan para pegawai untuk mewakili, tidak advokat. Tadi cukup ramai di persidangan. Kami, padahal ini adalah sidang terbuka ya. Kami disebut penonton, padahal kami bukan penonton. Kami adalah pengunjung sidang. Dan itu sidang terbuka. Dan kami berhak dong untuk tahu apa yang disidangkan. Nah, kecewanya lagi, semuanya yang jelas 1, 2, 3 hakim tidak adil, dan 1 advokat kami tidak diakui keberadaannya, yaitu Bu Kurnia. Padahal di sidang yang pertama beliau ada. Ada apa sih? Mungkin kalau misalnya saya boleh beranalisa ya, karena di sidang pertama Bu Kurnia sudah cukup tegas, sudah cukup keras untuk mengusir semua yang tidak punya surat kuasa. Makanya sekarang mereka takut. Betul. Jadi lanjut. Kalau dibilang ini adalah drama Korea, kalau gue bilang bukan. Ya, kalau drama Korea mah kebagusan. Iya. Kenapa? Kalau drama Konoha, bener, kalau ini tuh drama yang memang kita udah tahu nih. Endingnya apa? Iya, kita juga akan nonton kan. Ini mah begini. Nah, itu kelihatan. Maaf ya Bu ya, ibu-ibu yang tadi yang ada di sana dan juga bapak-bapak ya. Aduh, actingnya kalian tuh jelek banget ya. Ingat deh, kalian itu adalah suara Tuhan. Jadi hati-hati dengan omongan Anda, dengan omongan kalian. Kalian ini bukan sebagai wakil dari penguasa, tapi kalian ini adalah wakil dari suatu kebenaran itu sendiri. Jadi kayak kalau memang benar, apa susahnya kita itu apa-apa KTP, surat-surat penting, apalagi namanya ijazah ya, itu adalah itu kita ya, bukan KTP kita ya. asli. Nah, KTP harus asli, tapi ijazah palsu. Nah, Gimana sih? jadi artinya sebetulnya tuh it's simple banget kalau misalnya kita itu harus disuruh membawa
ijazah asli itu tuh simple banget. Kenapa harus diperpanjang? Itu satu pertanyaannya. Kenapa? Dan sorry kepada Ibu Hakim. Ibu Hakim, Anda punya anak dan cucu kan? Sebetulnya Bu, Ibu itu sekarang itu kita ini yang di sini yang ingin melihat kebenaran dari ijazah asli dari Presiden. Kita itu ingin menyelamatkan negara kita ya. Dari hutang yang begitu banyak. Kalau memang ini terbukti palsu, Bu, insya Allah Bu, negara kita tuh aman Bu. Tidak ada lagi hutang-hutang yang sekarang banyak ini. Jadi tolong Bu, buka mata batin, mata hati Anda, hati nurani. Nah itu bisa nggak? Dari aku Bisa nggak kalau kita ngomong bahwa Bu Hakimnya itu sudah di seperti kita desain bisa jadi karena memang skenario 2 kali sidang seperti ini terus. Dan next sidang juga kita nggak tahu ya akan seperti apa. Yang jelas tadi seperti himbauan Bang Egy di atas untuk next sidang kita bawa ijazah asli semua dan perbanyak teman-teman untuk datang ke sini. Anda boleh bawa ijazah SD, TK, SMP, SMA, bawa yang jelas asli. Nah, boleh. Jadi gini, himbauan Anda untuk next sidang kita semua akan membawa ijazah kita. Ya. Jadi nanti ini ijazah kita, mana ijazahmu? Nah, gitu boleh nggak sih? Bawa ijazah, bawa KTP. Sorry ya, asli. KTP asli. Ketika kita ditanya, ketika kalian dituduh kalian punya KTP asli, pasti akan berargumen dong. Ini loh KTP asli saya. Nah, begitu juga dengan ijazah. Punya ijazah palsu, ijazah aslinya mana? Kalau misalnya benar-benar yang asli pasti akan memperlihatkan. Oke, keamanan negara, kenyamanan negara, keamanan rakyat, kenyamanan rakyat ada pada kunci ijazah palsu Joko Widodo. Ketika benar terbukti ijazah Joko Widodo itu palsu, maka semua hukum yang keluar dari lisannya adalah batal secara hukum dan hutang adalah menjadi tanggungan Anda sendiri. Tepuk tangan ah. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk rakyat yang cerdas yang jelas. Pada 2 minggu yang akan datang kita semua bawa ijazah asli. Terserah mau TK, PAUD, SD, SMP, perguruan tinggi. Yang jelas asli. Ya, dari RM ya. Kita begitu ya. Sekarang mungkin dari teman-teman yang lain nih, ini adalah suara rakyat ya. Jadi kita bebas bicara apa aja. Dalam persidangan ini kita tidak mendapatkan keadilan untuk Bambang Trimun. Kami tunggu itu ijazah palsu Jokowi di akhirat nanti akan terpampang besar di padang mahsyar bahwa itu ijazah palsu Jokowi akan ditontonkan manusia nanti di padang mahsyar bahwa ijazahnya Jokowi ijazah palsu. Saya udah yakin. Sebenarnya ini persoalan gampang. Tidak perlu sidang-sidang seperti ini, tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Hanya memperlihatkan ini ijazah asli saya. Seperti itu. Kalau tidak ada, ini ijazah palsu saya. Udah selesai. Himbauan ya untuk teman-teman semua, baik yang ada di grup ARM atau sahabat-sahabat yang ada di luar ARM, entah siapapun Anda, yang jelas sebagai rakyat Indonesia, sebagai makmur saat ini kita butuh bersatu, tanggalkan semua ego, termasuk emosi dan lain-lain. Saat ini kita butuh bersatu di next persidangan. Seperti himbauan Bang Egy, kita bawa ijazah asli kita masing-masing. Terserah mau SD, SMP, PAUD, terserah. Yang jelas bawa ijazah asli itu aja. Buat teman-teman semuanya, kita tunggu 2 minggu yang akan datang. Kita hadir lagi di sini dan jangan lupa teruslah teriakkan kebenaran dan kita terus lawan kezoliman. Hidup kita semakin susah. Kalau makanya kita jangan diam. Semakin susah kita harus terang berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menulandari, izinkan saya untuk membuat video klarifikasi yang biasanya saya tidak pernah membuat video klarifikasi apabila menyangkut diri saya sendiri. Tetapi karena ini sudah menciderai perjuangan dari oposisi,
Dan di dalam oposisi tersebut ada sahabat-sahabat saya yang saya sudah anggap sebagai keluarga saya sendiri, maka saya akan mengklarifikasi tentang video yang beredar banyak, yang banyak dibilang itu adalah bagian dari ARM. Tidak. ARM tetap istiqomah sebagai oposisi. Itu yang video yang kemarin yang beredar di Mokom yang memuji-muji rezim itu adalah oknum. Sekali lagi, saya sendiri juga sakit hati karena 2 bulan yang lalu masih berteriak bersama kita Jokowi mundur. Tetapi 2 hari yang lalu sudah ada di Mokom memuji-muji rezim yang sudah berkhianat kepada kita. Jadi kepada teman-teman oposisi yang lain, ayo kita rapatkan barisan kita. Ingat, kita adalah aktivis. Kita bukan politikus. Kita tidak mengenal namanya warna abu-abu. Di kita adalah hitam dan putih. Baik, benar, atau salah. Itu adalah kita. Jangan pernah takut berbicara yang benar. Kita akan berteriak apabila memang itu benar. Dan kita akan berdiri di paling depan untuk memerangi kezoliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.